Bapak dan Ibu, Mas, Mbak semuanya. Perkenalkan saya Arge, anggota baru dari PAII. Di sini sempat bingung, Bang Nim minta minta untuk presentasi. Saya bingung karena penjurusan saya di pure kolonial. Saya bingung untuk bahas mengenai epigrafi itu apa di kolonial itu. Saya juga bukan uh, pembahasannya kayak Nisan. Mungkin Nisan banyak mengkaji inskripsi tulisan-tulisan di Nisan ya. Tapi saya lebih ke bidang pertahanan. Makanya di sini saya coba uh, apakah masuk atau enggaknya ya di VAI ini. Jadi makna inskripsi tulisan dan angka tahun di benteng peninggalan kolonial Belanda. Jadi pengertian benteng itu merupakan bangunan khusus. Jadi benteng ini memiliki kata Latin itu fortis yang arti teguh, kuat dan tahan lama. Jadi ketika kita menyebut benteng, bangunan pertahanan ini banyak, nggak hanya cuma. Jadi kalau yang disebut fort itu punya kaidah-kaidah tersendiri. Sedangkan kalau kayak martelo, bunker dan lain-lain itu berbeda. Jadi masuk ke dalam jenis bangunan pertahanan tapi tidak bisa disebut sebagai benteng. Nah, di sini lebih mengkaji benteng yang fortified. Jadi fortified itu ada kaidah-kaidahnya, ada aturan-aturannya dalam membentuk suatu bangunan pertahanan. Jadi di sini yang paling muncul inskripsinya itu ada di bagian gerbang kebanyakan. Nah, yang paling unik itu pada gerbang benteng terdapat eskuton. Jadi eskuton ini lambang atau nama yang selalu terpajang pada pintu masuk benteng, di mana lambang atau nama dari benteng tersebut sebagai simbol kebanggaan dan eksistensi telah menjadi sebuah kekuatan yang besar. Jadi ketika saya riset dari mulai S1 sampai S2 itu uh, akhirnya menemukan bahwa benteng tidak hanya sebatas bangunan pertahanan militer aja, tapi ada suatu makna di gerbangnya. Bahkan kalau kita rinci lagi, di bagian-bagian tertentu itu ada beberapa kekhususan yang memiliki arti penting. Itu berlaku pada benteng fortified atau benteng pertahanan yang memiliki kaidah, tidak berlaku terhadap bangunan pertahanan yang memasuki abad ke-20. Ini contohnya beberapa gambar gerbangnya, jadi ada contohnya. Yang paling penting adalah di bagian depan biasanya itu selalu terdapat tulisan. Nah, yang pertama benteng Frederick ini saya ambil dari sekian banyak benteng, saya ambil yang mengetahui lokasinya. Pertama, Frederick di gerbang ini dari zaman dulu memang tertulis Frederick yang memiliki arti perdamaian. Jadi benteng ini menunjukkan namanya sebagai hubungan antara Belanda dan Keraton tidak saling menyerang. Jadi ada hubungan baik antara pihak Keraton dan Belanda. Walaupun akhirnya benteng ini direbut oleh Inggris. Itu yang pertama. Walaupun di sini tidak ada angka tahun segala macam, tapi nama Frederick ini sangat menghayati di banyak kalangan. Jadi dari benteng ini aja bisa menimbulkan adanya rasa kekuasaan antara satu sama lain. Lalu benteng kembarannya yang jauh dari Surakarta itu benteng Vastenburg. Nah, Vasten memiliki arti benteng yang kuat. Jadi benteng Vastenburg dulunya digunakan sebagai pertahanan yang terkait dengan posisi pemerintah Keraton Surakarta Gubernur Belanda. Jadi nama Vastenburg sendiri itu artinya kuat. Jadi memang untuk legiun pasukan terkuat pada saat itu bukan berada di Frederick. Jadi Frederick ini sebagai simbol perdamaian aja, tapi sedangkan di Vastenburg ini adalah legiun-legiun asing yang berada di sini biasanya dan terlatih biasanya, makanya disebut benteng yang sangat kuat. Lalu ada pembangunannya di sini ada tahun 1706 sampai 1779. Walaupun pembangunannya lebih tua, tapi di sini tertulis sejak dahulu biasanya itu mengacu kepada renovasi atau perbaikan benteng. Jadi atau
pembangunan benteng, karena pembangunan pertahanan atau benteng fortified ini paling lama itu sekitar 5 tahunan untuk pembangunan full secara masif. Dan itu pasti setiap tahunnya selalu ada pertambahan, entah di bagian depan atau di bagian dalamnya. Nah, lalu yang kita ketahui benteng William II. Tapi kalau saya lebih mengenalnya Fort de Ontmoeting. Jadi dulu Gubernur Jenderal Van Inhofe bertemu pertama kalinya bersama Susunan Pakubuwono II, membicarakan antara lain tentang Perjanjian Diponegoro, kewajiban kenyamatan VOC, nasib, dan status pantai utara Pulau Jawa. Nah, pertemuan ini tuh memberikan kesan. Jadi akhirnya Van Inhofe ingin membangun terinspirasi dari pertemuan itu. Jadi bahasa Belanda ontmoeting adalah bertemu dan bersua. Nah, di sini berubah menjadi William II. Kenapa menjadi William II? Ini ada tulisannya angka Romawi tahun 1786. Dan ini sebenarnya di foto-foto lama tulisan 1786 ini tuh belum ada. Jadi ada beberapa hipotesa. Jadi tahun 1786 itu di mana benteng ini memiliki perbaikan. Lalu yang kedua, jika mengacu pada William II, itu berarti mengacu pada eranya Raja Belanda terdahulu. Tapi di Belanda ini juga ada Raja Van Oranje, itu yang William II juga sekitar abad 19. Makanya benteng ini ditulis 1786. Jadi mungkin bukan berarti benteng ini dibangun 1786, justru benteng ini lebih tua masanya, 1746. 1786 ini itu hanya mungkin sekedar perbaikan. Sama seperti benteng William I. Jadi benteng William I itu diambil dari era Raja Belanda di abad awal 19. Jadi William I. Lalu benteng yang umurnya cukup muda itu di abad ke-20 itu benteng Gunung Kunci di Sumedang. Ini bisa disebut sebagai benteng, walaupun kalau kita lihat seperti bunker ya. Tapi tetap masih masuk fortified, dia masih menaruh kaidah-kaidah perbentengan. Ada yang bilang benteng Gunung Kunci, ada yang bilang benteng Pancunan. Nah, maknanya itu jadi benteng ini semacam kunci pertahanan. Jadi kalau kita dari Bandung ke Sumedang itu pasti akan melewati Gunung Kunci ini. Nah, di Gunung Kunci itu ada bangunan pertahanan tuh gede banget di atas. Itu bisa melihat ke Kota Sumedang, Cirebon, dan Jalan Raya Dendels. Jadi ada versi lain juga yang ini yang sebenarnya yang lebih kuat ya, digunakan menguruk bagian atas benteng sebagai diambil di lembur Panjunan Sumedang. Jadi sebelum pembangunan Jalan Raya Dendels itu Gunung Panjunan, Gunung Kunci ini tuh belum ada. Jadi benar-benar kosong. Jadi sepertinya pembangunan benteng ini dahulu dibangunnya benteng yang terlebih dahulu baru ditutup dengan tanah. Nah, ada angka tahun 1917. Nah, itu 1917 berarti benteng ini selesai pada tahun 1917. Untuk pembangunannya ini di arsip kita belum mengetahui. Mungkin pembangunan ini cukup memakan waktu lama, paling 5-6 tahun, karena harus mendatangkan tanah dulu atau bahkan sebelumnya. Jadi ada beberapa renovasi, ada beberapa bagian yang dari abad ke-18 dan ada bagian dari abad ke-19. Jadi beberapa nama sebuah benteng diambil dari nama raja atau tokoh penting, peristiwa, dan tempat. Tadi itu adalah beberapa nama-nama benteng yang dari peristiwa dan ada beberapa juga yang dari tokoh penting. Jadi, nah kalau sedangkan yang kita sering tahu nih, sering ke Banten itu benteng Spelwick. Nah, benteng Spelwick ini diambil dari Gubernur VOC Cornelis Jan Spilman. Itu diambil dari nama seorang tokoh dinamakan. Jadi, sedangkan Fort Karangbolong yang di Nusa Kambangan ini cukup tua, termasuk benteng pertama di Cilacap sebelum benteng Pendem Cilacap. Jadi benteng Karangbolong duluan. Jadi di peta tahun 1830-an itu 40-an itu sudah tertulis Karangbolong. Lalu muncul
di tahun 1850-an Fort Karangbolong. Jadi Belanda ini sudah menamakan benteng ini sebagai karena letaknya memang di dekat karang-karang yang berlubang. Ya, gimana ya matinya, Bang? Sekian dari saya.